Halo guys, balik lagi bersama saya Alfian Cahya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film mengenai perang Yunani kuno yang terjadi oleh dua kerajaan terbesar pada masa itu. Film ini berjudul Troy. Kisah diawali dengan pertempuran besar antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Yunani melawan kerajaan Tesali. Kerajaan Yunani dipimpin oleh Raja Agamemnon yang serakah akan kekuasaan. Ia ingin menguasai kerajaan Tesali agar mau berperang untuknya. Raja kerajaan Tesali pun setuju. Namun perang akan diselesaikan dengan cara lama. Sementara kerajaan Yunani, panglimanya sedang berkulak dengan para wanitanya. Akhirnya ia pun berangkat menuju ke medan perang. Ia bernama Achilles. Akhirnya pun ia maju ke medan perang melawan prajurit terbaik dari kerajaan Tesali. Dan terjadilah satu tusukan saja, prajurit Tesali langsung modar. Beralih ke sisi lain, kerajaan Yunani sedang mengadakan pesta perdamaian dengan kerajaan Troya. Mereka berpesta ramai sekali, sangat sibuk, mabuk-mabukan, terjadi hal-hal yang tidak sangat diinginkan. Namun di sisi lain, pangeran kecil dari kerajaan Troya yang bernama Paris melihat wanita yang sangat cantik bernama Helen yang merupakan istri dari adik raja kerajaan Yunani. Terjadi adegan yang sangat kita inginkan, yaitu adegan pergidiuan. Di pagi hari kemudian, kerajaan Troya berangkat untuk pulang. Namun di tengah laut, Paris memberitahu kakaknya dia memiliki sebuah kejutan, yaitu ia membawa Helen. Hector pun langsung mengamuk kepada adiknya karena sudah capek sekali kerajaan Troya ingin berdamai dengan Sparta, namun adiknya merusak semua itu atas nama cinta. Beralih di sisi lain, Menelaus yang tidak terima melaporkan kejadian itu kepada kakaknya dan meminta agar Sparta segera menyerang kerajaan Troya. Namun Agamemnon yang sangat benci dengan Achilles tidak ingin mengikutkan Achilles. Namun penasehatnya bilang bahwa Achilles adalah tanda kemenangan bagi kerajaan Sparta. Akhirnya Raja Agamemnon pun mengutus Odysseus untuk membujuk Achilles untuk ikut berperang melawan Troya. Achilles pun yang terbujuk segera bertemu dengan ibunya untuk meminta restu. Di sisi lain, Hector dan Paris yang sudah kembali ke kerajaan Troya dengan Helen bersamanya disambut dengan baik oleh Raja Troya, yaitu Priam. Mereka pun bersulang untuk mabuk bersama, guys. Ini orang mabuk mulu. Setelah itu, Paris dan Helen yang hatinya sangat berkecamuk karena bingung harus bagaimana, karena harus ada perang yang terjadi. Di sisi lain, 1.000 kapal dari Sparta sudah datang di pantai kerajaan Troya. Kerajaan Troya pun langsung bersiap untuk berperang
dengan kerajaan Sparta, dipimpin oleh Pangeran Hektor di lini paling depan. Achilles bersama pasukannya yang datang pertama langsung menyerang pasukan Troya yang ada di pinggir pantai. Bersama pasukan Myrmidonnya, ia tampil gagah berani sebagai seorang kesatria. Iya Pak, mythical glory yang ketemu epical glory. Dia membantai semua pasukan Troya yang ada di sana. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Hektor di kuil Apollo. Namun setelah itu semua, Achilles tidak mau membunuh Hektor dan mempersilahkan Hektor untuk pulang. Di sisi lain, di gubuk kecil milik Achilles sudah ada seorang wanita tawanan yang diberikan oleh pasukan Myrmidon untuk panglimanya. Wanita itu bernama Briseis yang merupakan anak Raja Priam, Raja Agamemnon yang sangat senang karena peperangannya terlihat sangat baik dan menguntungkan, memanggil Achilles untuk berdiskusi. Namun Achilles yang sangat keras kepala, ia tetap tidak mau tunduk kepada Raja Agamemnon. Namun Raja Agamemnon sudah menawan Briseis dan Achilles pun tampak sangat marah. Di sisi lain, di kerajaan Troya, Pangeran Hektor memimpin rapat dewan untuk mendiskusikan bagaimana cara mereka berperang agar mendapatkan kemenangan. Di malam hari, Helen ternyata ingin kabur, namun ia sempat disusul oleh Hektor. Helen merasa dia harus kembali ke Sparta agar perang ini damai, namun Hektor mencegahnya. Di sisi lain, pasukan Troya sudah ready buat melawan pasukan Sparta. Mereka semua berdiri di depan istana Troya dipimpin oleh Hektor untuk maju ke medan perang. Sparta sudah datang. Agamemnon pun berdiskusi dengan Hektor bagaimana perang ini akan terjadi. Di sana Menelaus yang tidak terima ceweknya diambek-gegek sama Paris akhirnya memutuskan bahwa Paris akan melawan Menelaus dan pergelutan tak bisa dihindarkan. Paris pun yang belum pernah membunuh orang dapat dengan mudah dikalahkan oleh Menelaus. Paris yang udah tidak kuat minta ampun kepada kakaknya. Paris bukan mengambil sikap seorang kesatria. Akhirnya Hektor pun menghunuskan pedangnya ke jantung dari Menelaus. Perang pun langsung tak terhindarkan dan terjadilah tawuran antara kerajaan Troya melawan Sparta. Tampak pasukan Sparta sangat susah untuk menembus benteng dari kerajaan Troya karena mereka berperang tanpa strategi. Akhirnya pasukan Sparta pun bisa dipukul mundur. Di malam hari, Agamemnon bersama penasehatnya tampak memikirkan bagaimana cara agar dapat memenangi peperangan ini.
Di sisi lain, Briseis yang menjadi tawanan dari pasukan Sparta pun ingin diperkekew. Namun datanglah Mas Achilles dengan gagah beraninya menolong Briseis dan menghajar orang yang ingin memperkitiu Briseis. Briseis pun dapat diselamatkan dan dibawa ke dalam gubuk Mas Achilles. Tapi setelah diselamatkan, Briseis justru ingin membunuh Achilles, namun ia tidak memiliki mental untuk membunuh Achilles. Yang terjadi malah mereka melakukan adegan perkitiu yang tampak sangat nikmat. Di pagi harinya, Odysseus yang meminta Achilles untuk ikut berperang, namun tetap ditolak oleh Achilles. Di sisi lain, kerajaan Troya ingin melancarkan serangan mereka di saat pasukan Sparta tidak siap untuk berperang. Akhirnya pada malam hari, mereka berangkat ke pantai untuk menghabisi prajurit-prajurit dari Sparta. Dan Sparta pun bumi hanguskan oleh pasukan Troya. Tanpa disangka-sangka, Achilles pun akhirnya turun tangan untuk ikut berperang. Ia pun maju dengan gagah berani untuk menghadapi pasukan Troya, dan terjadilah adegan baku hantam. Namun saat tengah peperangan, ia bertemu dengan Hektor. Akhirnya Achilles pun berduel dengan Hektor. Hektor pun dapat mengalahkan Achilles. Tapi siapa sangka ternyata setelah dibuka topengnya oleh Hektor, ia adalah Patroclus, sepupu dari Achilles. Hektor pun tampak sangat sedih karena ia salah bertarung. Komandan tempur Myrmidon pun melaporkan kejadian itu kepada Achilles. Di sisi lain, Hektor yang tampak sangat takut segera memberitahu istrinya jalan rahasia untuk keluar dari kerajaan Troya. Di pagi harinya, Achilles langsung bersiap dengan baju zirahnya. Hektor pun juga demikian. Mereka sudah sangat siap untuk saling bertarung satu sama lain. Achilles pun datang sendirian di depan kerajaan Troya yang begitu megah. Ia meneriakkan nama Hektor untuk bertarung dengannya. Hektor yang melihat kejadian itu segera pamit kepada seluruh keluarganya, termasuk Paris yang menjadi dalang peperangan semua ini. Dan istri dan anaknya juga tidak lupa. Ia sepertinya sudah mengerti apa yang akan terjadi kepadanya. Hektor pun segera turun dan berhadapan dengan Achilles. Dan inilah duel paling epik dalam film ini. Gak usah banyak komen, langsung aja kalian lihat sendiri adegan pergelutan yang sangat epik, dramatik, dan ala dandah ini. Walau peperangan perduelan ini sangatlah sengit, namun akhirnya Achilles dapat membunuh Hektor. Achilles pun membawa Hektor ke gubuknya dengan cara diseret mayatnya. Sungguh mengenaskan. Pada malam harinya, Achilles didatangi oleh seorang pria tua yang meminta ampun kepada Achilles. Ternyata pria itu adalah Raja Priam. Raja Priam mengemis-ngemis kepada Achilles agar dapat
membawa pulang putranya, yaitu Pangeran Hektor. Achilles yang melihat kerendahan hati Raja Priam pun akhirnya memberikan Hektor kembali kepada Raja Priam. Di saat itu Raja Priam bertemu dengan Briseis yang merupakan anaknya juga. Achilles pun merelakan Briseis untuk pulang bersama ayahnya. Hektor pun mendapatkan pemakaman yang layak di kerajaan Troya. Di sisi lain, pasukan Sparta yang sedang memikirkan cara untuk memenangkan perang, akhirnya Odysseus mendapatkan ide cemerlang. Ia memiliki ide untuk bersembunyi di dalam kuda Troya, dan kuda itu disangka sebagai persembahan kepada dewa oleh kerajaan Troya. Rencana itu pun tampak berhasil. Kuda Troya itu akhirnya dibawa masuk ke kerajaan Troya, tapi ternyata di tengah malam kuda Troya itu segera mengeluarkan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk Achilles. Akhirnya pasukan Sparta pun dapat memasuki kerajaan Troya dan meluluh lantahkan, membumi hanguskan, melakukan adegan yang sangat tidak baik di kerajaan Troya. Terlihat pasukan dari Sparta melakukan hal-hal yang di luar nurul kepada seluruh warga Troya. Warga Troya pun kocar-kacir dan segera kabur dari kerajaan Troya. Paris mengajak Helen untuk segera pergi bersama Briseis dan juga istri dari Hektor. Achilles yang mencari keberadaan Briseis. Peperangan epik pun terjadi. Raja Priam yang sudah sangat panik tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Agamemnon. Raja Priam pun meninggal dunia. Briseis ditemukan oleh Agamemnon yang dilihat oleh Achilles. Namun Briseis yang sudah dicekik oleh Agamemnon dapat menghunuskan pisau kecilnya ke leher Agamemnon. Susah namanya. Agamemnon pun akhirnya tumbang. Briseis akhirnya bertemu Achilles. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama karena Paris langsung memanah Achilles tepat di kakinya. Achilles pun teriak kesakitan. Paris tidak memberikan ampun kepada Achilles dan terus melemparkan busur panahnya ke Achilles. Achilles pun tumbang. Briseis sempat mengobrol dengan Achilles untuk terakhir kalinya sebelum Achilles menyuruh Briseis untuk pergi. Mereka pun bercipokan untuk terakhir kalinya. Briseis pun akhirnya pergi bersama Paris dan Achilles pun tumbang. Tumbangnya Achilles disaksikan oleh banyak pasukan Sparta. Akhirnya Achilles pun dibakar di pemakamannya dengan layak oleh sahabatnya, yaitu Odysseus. Tampak warga Troya yang masih selamat dapat berjalan keluar dari kerajaan Troya. Briseis sangat sedih atas kehancuran kotanya. Akhirnya film pun selesai. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa bernapas aja guys. Oke, see you on next video. Woohoo.